Sudah Jadi, terlihat, Bu. ya, jadi ini tema kita pada siang hari ini, air minum dan sanitasi layaknya dalam kurung. Nanti saya akan cerita, air minum dan sanitasi layak untuk semua. Jadi teman-teman, saya cerita dulu soal antara air sanitasi dengan eh, kesehatan. Jadi cuman di sini di materi slide pertama saya bicaranya tentang kematian. Kebalikan dari orang yang masih sehat ya. Jadi 24% kematian di dunia diperkirakan dapat dikaitkan dengan risiko lingkungan. Jadi ini secara eh, teori maupun data dari jurnal yang sudah direkap. Jadi secara data dunia itu bisa kita lihat konsep kesehatan lingkungan itu ada dari sisi media udara, media bangunan, media pangan, media tanah, dan media air. Jadi di sini nggak ada bicara sanitasi kalau media. Nah, di dalamnya tercakup lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidupnya itu ada di mana? Mulai dari lingkungan rumah tangga, lingkungan kerja, lingkungan rekreasi. Jadi termasuk ya tempat-tempat wisata itu masuk. Nah, faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan di Indonesia, jadi kita cek yang di Indonesia sekarang. Itu apa saja? Nah, kita lihat di sini ada poin air pollution atau polusi udara. Kemudian WAS. WAS itu singkatan dari Water and Sanitation Hygiene. Kemudian radiasi. Jadi terkait kanker kulit ya akibat paparan sinar UV. Kemudian solid waste. Solid waste ini adalah sampah, sampah padat. Kemudian chemicals, isinya adalah tentang keracunan pestisida dan zat-zat kimia lain. Kemudian safe environment and mobility. Nah, ini akibat kecelakaan kerja. Kemudian safe and healthy food. Ini tentang kesehatan pangan yang kita konsumsi. Nature and health. Nah, ini terkait dengan lingkungan sekitar kita yang mengakibatkan misalnya tingginya angka DBD di beberapa tempat. Kemudian climate change, perubahan iklim. Sekarang kita sudah nggak bisa lagi memprediksi hari ini hujan atau panas karena sebentar-sebentar hujan, sebentar-sebentar panas. Kemudian noise atau kebisingan. Kebisingan itu selama ini kalau saya dulu waktu masih muda biasanya masalah kendaraan, transportasi di jalan raya, atau kebisingan berada di wilayah industri. Tapi akhir-akhir ini kebisingan itu munculnya langsung di telinga kita, yaitu penggunaan headset dan apa namanya dan sejenisnya lah. Nah, itu. Jadi semua faktor-faktor ini ada di buku WHO. Kalau teman-teman mau mencek secara lebih detail data-data dunia itu ada di sana. Selanjutnya kita lihat untuk analisa beban faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Nah, kalau misalnya kita lihat kotak yang sebelah kanan, tabel sebelah kanan, kita bandingkan antara Indonesia dengan 4 negara di Asia sekitar kita, dari Vietnam, Malaysia, India, dan China. Jadi ada nomor urutnya di sini, faktor risiko lingkungan top 5. Nah, top 5-nya di Indonesia apa? Yang pertama, kualitas udara outdoor. Nah, artinya beberapa kota kita masih tinggi pencemaran udaranya. Kemudian kualitas udara indoor. Nah, indoor itu di mana? Dalam rumah, dalam tempat kerja, kawasan wisata yang tadi kita sebutkan. Kemudian timbal. Nah, timbal sekarang mulai eh, apa ada sosialisasi ya. Kalau dulu-dulu kita hanya tahu timbal itu sebagai salah satu bahan kimia. Nah, sekarang kita mungkin teman-teman sudah mulai menyadari beberapa material yang digunakan di rumah atau beberapa peralatan yang kita gunakan sehari-hari itu mengandung timbal. Kemudian kualitas air minum tidak aman. Nah, muncul di dalam top 5 risiko lingkungan. Terakhir, kecelakaan di tempat kerja. Nah, kita lihat di Vietnam, Malaysia, India, dan China tadi. Sudah tidak ada bicara tentang eh, kualitas air minum
yang apa namanya yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Nah, di sini kita lihat untuk yang dikerjakan oleh pemerintah. Nah, amanat sektor pembangunan air minum dari narasumber-narasumber sebelumnya sudah diceritakan bahwa sektor air minum dan sanitasi juga itu tidak hanya dikerjakan oleh satu instansi, tapi banyak instansi yang harus bekerja sama atau mungkin bekerja sendiri-sendiri tapi dengan tujuan yang sama. Ada berbagai macam cara. Yang penting amanat sektor pembangunan itu semuanya arahnya sama. Nah, di sini kita lihat dari United Nations atau UN General Assembly, jadi setiap tahun PBB itu mengeluarkan pernyataan ya, setiap orang berhak atas air yang cukup, berkelanjutan, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik, dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga. Artinya, secara internasional PBB sudah menyatakan ini berlaku di setiap negara, baik negara maju, negara yang sedang berkembang, maupun negara yang belum berkembang. Kemudian kita juga punya pernyataan yang dikeluarkan tahun 2022, sebetulnya sudah ada yang terbaru, namun kita belum melakukan konferensi ya. Nah, ini kita ambil yang dari konferensi. Akses kepada air minum dan sanitasi adalah syarat untuk memastikan transisi ke lingkungan ekonomi hijau dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kemudian diterjemahkan ke dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan terbaru untuk Indonesia. Nah, ini untuk uh, DO. DO itu singkatan dari definisi operasional dan ladder akses air minum aman di Indonesia. Ladder itu tangga ya, mungkin tadi di pemateri sebelumnya juga bicara tentang tangga, tangga sanitasi. Nah, ini kami jelaskan untuk tangga akses air minum aman. Jadi cara melihat tabel ini, teman-teman lihat secara vertikal maupun secara horizontal. Sekarang kita lihat dulu secara horizontal, yang mana ada tulisan di dalam kotak paling kanan, warna hijau tua, akses aman, warna hijau muda, akses layak dasar. Nah, kenapa tadi di dalam slide judul kata-kata layak itu kita beri kurung? Karena sebetulnya kita inginnya adalah akses aman. Kalau orang kesehatan inginnya akses itu sudah sampai ke tahap akses aman. Tapi apa daya, nah situasi kita seluruh Indonesia belum sampai ke akses aman. Masih ada yang posisinya di layak dasar. Jadi kita pakai tangga untuk mencapainya. Ada yang sudah sampai ke akses aman, tapi mana-mana yang belum, yang masih akses layak dasar, itu yang kita tingkatkan dan kita terus perbaiki. Nah, sekarang kita lihat secara horizontal yang akses aman. Akses aman itu semua komponennya harus terpenuhi, mulai dari kuantitas, keterjangkauan, kontinuitas, kualitas. Jadi 4 komponen itu harus terpenuhi untuk akses aman. Untuk akses layak dasar, itu hanya sampai pada kuantitas dan keterjangkauan. Nah, artinya untuk yang di bawah itu dikatakan belum akses. Nah, sekarang kita lihat isinya. Kalau akses aman, secara kuantitas, itu sumber air minum yang digunakan terlindungi. Kemudian keterjangkauannya. Keterjangkauan itu dilihat dari faktor waktu tempuh. Apakah sarananya itu sudah ada dalam rumah, atau di halaman, atau jauh dari rumah. Kemudian komponen kontinuitas. Kontinuitas itu artinya keberlanjutan, continue. Artinya yang dilihat di sini adalah ketersediaannya selama 24 jam. Jadi kalau pagi ngalir, malamnya mampet, nah itu artinya tidak continue. Kontinuitasnya nol. Kemudian di komponen terakhir, kualitas. Nah, tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, E. coli itu menjadi faktor yang
penentu untuk kualitas air. Jadi sebetulnya di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023 untuk air yang kita gunakan sehari-hari selayaknya itu 19 parameternya itu terpenuhi. Tetapi bisa kita gunakan satu indikator yaitu E. coli sebagai penentu. Kalau kita tidak mampu untuk menguji semua parameternya. Nah, di sini kita lihat di dalam acuan untuk akses aman, tidak hanya E. coli yang dipersyaratkan, tetapi juga TDS-nya, total dissolved solid. Kemudian kimianya dari pH-nya atau keasamannya, kemudian kandungan nitrat dan juga kandungan nitrit. Jadi minimal itu yang harus terpenuhi, baru disebut sebagai akses aman. Nah, Kementerian Kesehatan melakukan surveillance kualitas air minum rumah tangga. Nah, tadi juga sempat ya di apa di notif mengenai surveillance di rumah tangga. Yang kita survei apa? Kita ambil sampling. Nah, siapa yang ambil sampling? Ada namanya profesinya adalah sanitarian atau tenaga kesehatan lingkungan yang bekerja di puskesmas. Jadi kalau teman-teman sudah pernah ke puskesmas, yang belum tahu kalau di puskesmas itu ada yang namanya petugas sanitasi atau tenaga sanitasi lingkungan. Nah, nanti cari ya kalau sempat ke puskesmas lagi untuk cek kesehatan gratis. Nah, di situ teman-teman kami yang ada di puskesmas itu melakukan pengambilan sampel air di rumah tangga. Tapi tidak semua rumah, karena rumah tangga di Indonesia kan banyak ya. Kalau penduduk kita 250 juta, anggaplah rumah tangganya 250 dibagi 4. Jadi kalau di BPS itu kan rata-rata satu rumah 4 sampai 5 orang ya. Nah, itu tenaga yang kita miliki nggak cukup. Sehingga persyaratan minimal yang kami masukkan di dalam petunjuk teknis untuk surveillance kualitas air minum rumah tangga itu satu puskesmas minimal mengambil sampel air minum di 30 rumah tangga. Jadi satu wilayah puskesmas itu sampel airnya 30 rumah tangga. Sehingga data kami untuk survei kualitas air minum rumah tangga tahun 2023 seperti ini. Jadi ini yang tahun 2024 juga kita laksanakan, tapi karena datanya sangat banyak seluruh Indonesia, analisanya kurang lebih 6 bulan, sehingga mungkin di bulan-bulan Juli, Agustus baru kita bisa presentasikan. Jadi yang bisa kita presentasikan saat ini adalah hasil survei tahun 2023. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ada hidran umum, terminal air permukaan, air eceran yang mendatangi rumah, eceran membeli, menunggu, jadi ecerannya hanya nunggu di satu tempat, di kios, pembelinya yang datang. Kemudian mata air tidak terlindung, sumur gali tidak terlindung, penampungan air hujan, mata air terlindung, air kemasan. KPSPAM ini singkatan dari kelompok pengelola sistem penyediaan air minum. Nah, ini biasanya ada di desa-desa. Kemudian PDAM, semua sudah tahu PDAM ya. Kemudian sumur bor, kemudian sumur gali terlindung, dan terakhir air isi ulang. Nah, dilihat di sini angkanya paling tinggi ya, air isi ulang. Nah, faktor warna dari diagram batang ini menjelaskan yang tadi di tangga air minum aman. Jadi kalau dia hijau tua, bisa kita hitung sebagai pencapaian air minum aman, tapi kalau hijau muda, pencapaiannya air minum layak. Tapi kalau tidak ada warna, berarti tidak bisa dihitung. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang tidak berwarna ada dua di sini, air kemasan dan air isi ulang. Sehingga berapapun konsumsinya, itu tidak akan dihitung sebagai pencapaian akses air. Jadi secara program, teman-teman bisa tahu ya dari sini. Nah, ini yang tadi mungkin ditanya-tanya ya mengenai rumah tangga yang eh, bentar. Nah, yang tercemar E. coli. Nah,
Kita ambil indikatornya satu aja, E. coli. Nah, per provinsi di sini terlihat, jadi yang kami tayangkan cukup per provinsi saja, sehingga teman-teman bisa melihat mana yang paling tinggi E. coli-nya dan mana yang paling aman. Nah, di sini kalau yang tercemar E. coli, kita lihat di sini rata-rata nasional itu 54,1% yang tidak tercemar. Kalau yang tercemarnya 45,9%. Jadi yang tercemarnya warna hijau, yang tidak tercemarnya warna hijau, yang tercemarnya warna putih ya. Nah, artinya DKI Jakarta rumah tangganya tidak tercemarnya paling tinggi. Nah, kemudian kita lihat Sulawesi Barat yang tidak tercemarnya paling rendah. Nah, ini perlu dicek ke lapangan. Dari mana sumber airnya di DKI Jakarta, dari mana sumber airnya di Sulawesi Barat. Nah, dikaitkan dengan data yang tadi di slide sebelumnya, sehingga bisa kita ketahui bahwa di DKI Jakarta sudah banyak yang menggunakan perpipaan dibandingkan dengan Sulawesi Barat. Nah, dari sini teman-teman bisa mengetahui nantinya kenapa kemudian Kementerian Kesehatan programnya itu adalah mendorong perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberdayaan masyarakat lewat program sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi bicara sanitasi itu tidak hanya bicara toilet, jamban, WC, yang tercakup di sana. Jadi kita sebut sebagai 5 pilar. Jadi pilar satu itu stop buang air besar sembarangan. Nah, artinya kalau misalnya di perkotaan, kalau masih ada pinggir-pinggir selokan yang orang-orang biasanya rumah-rumah yang masih marginal ya, nah itu masih ada di situ yang buang air besar sembarangan. Kalau pedesaan mungkin jauh lebih banyak lagi karena memang belum tersentuh dengan fasilitas. Nah, ini yang kita lakukan pemberdayaan masyarakat. Kemudian di pilar 2, cuci tangan pakai sabun. Untungnya, ya saya bilang untungnya ya, atau sisi positif dari masa-masa kita pandemi, yaitu banyaknya sarana cuci tangan yang dibangun di fasilitas-fasilitas umum. Sehingga kebiasaan cuci tangan pakai sabun secara tidak langsung meningkat pada saat itu, mudah-mudahan masih terjaga sampai sekarang. Untuk selanjutnya pilar 3. Nah, pilar 3, pilar 4, pilar 5, kita bicara semuanya ini adalah di rumah tangga. Jadi pengolahan air minum dan makanan di rumah tangga. Pengelolaan sampah di rumah tangga. Pengelolaan air limbah domestik di rumah tangga. Artinya, kelima pilar ini sangat terkait dengan situasi penyehatan air yang tadi kami sampaikan untuk akses layak dasar maupun akses aman. Nah, kenapa? Karena perilaku stop buang air besar sembarangan merupakan salah satu intervensi sensitif terhadap upaya pencegahan dan penurunan stunting. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mendengar program stunting dari pemerintah, bagaimana supaya anak-anak Indonesia itu sehat, tumbuh kembangnya normal, secara fisik maupun secara apa kecerdasan. Nah, ini salah satu faktornya adalah air dan sanitasi. Sehingga untuk rencana pembangunan jangka menengah nasional yang terbaru dengan kepemimpinan Presiden dan Menteri dan pemerintah daerah yang baru saat ini untuk 5 tahun ke depan 2025 sampai 2029, target kita adalah kabupaten kota yang sudah mendeklarasikan 5 pilar STBM ini ada sebanyak 200 kabupaten kota. Di Indonesia ada berapa kabupaten kotanya? Ada 514. Nah, artinya apa? Secara tidak langsung, di sini kita bisa mengetahui bahwa belum semua kabupaten kota tersebut yang 514, itu sudah selesai sanitasinya. Belum.
Bahkan pekerjaan kita 5 tahun ini hanya menargetkan 200 dulu. Nah, mudah-mudahan tercapai. Kemudian rumah tangga yang sudah tidak mempraktekkan rumah tangga yang masih mempraktekkan buang air besar sembarangan di tempat terbuka. Nah, ini sebetulnya bahasa negatif ya yang kita gunakan, tapi ini strategi. Artinya, apa benar masih ada rumah tangga di Indonesia yang mempraktekkan buang air besar di tempat terbuka? Masih. Buktinya, kita tahun ini masih akan menargetkan selesai sebanyak 4,2% tahun ini. Jadi penurunannya itu harusnya angkanya lebih tinggi lagi, tetapi ya inilah kesulitan kita ya, karena kita harus merubah perilaku, sehingga kita butuh waktu 5 tahun lagi untuk nol. Jadi nanti ada pertanyaan, rumah tangga di Indonesia masih ada yang buang air besar sembarangan di tempat terbuka? Harapannya bisa kita jawab, udah tidak ada. Itu di tahun 2029. Paling tidak ya, paling tidak itu di tahun 2029. Tapi kalau lebih cepat lagi, alhamdulillah. Nah, kemudian kita masuk dari sisi kesehatan. Jadi di dalam Permenkes nomor 1502 tahun 2023 dan juga Permenkes 74 tahun 2015, kita bicara strategi promosi kesehatan. Jadi ya ini mungkin disadari oleh kita semua ya teman-teman, kesehatan itu eh, spesifik ya. Kesehatan itu unik. Kenapa? Karena bisa tahu kesehatan itu kalau sudah ada kejadian. Kalau tidak ada kejadian, kita nggak ngeh. Nah, itu istilahnya. Sehingga yang bisa kita kerjakan dari sektor kesehatan itu strategi promosinya. Gitu. Gimana caranya mengingatkan, mengingatkan, dan terus mengingatkan. Nah, caranya bisa dari advokasi. Advokasi ini adalah upaya pemerintah, upaya kemitraan, upaya yang lain-lain itu untuk melakukan penyadaran. Kemudian kemitraannya sendiri, pemerintah nggak bisa kerja sendirian. Jadi di sini ada teman-teman tunas hijau, ada teman-teman dari siswa sekolah. Kemudian ada poin strategi pemberdayaan masyarakat. Nah, itu tadi sudah kita sebutkan di dalam program STBM. Nah, ini perlu didukung dengan metode media, data, dan sumber daya manusia tentunya. Artinya petugas atau orang-orangnya juga harus mampu untuk melakukan strategi promosi kesehatan. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa strategi itu penting? Jelas ya, strategi itu penting. Nah, kita lihat, karena tantangan program yang tadi kita sebutkan itu cukup banyak, mulai dari eh, indikator demand. Demand itu artinya masyarakat tuh butuh nggak sih? Demand itu artinya kebutuhan. Masyarakat sebetulnya butuh nggak dengan apa yang ingin kita promosikan? Itu tantangan pertama. Kemudian supply-nya. Masyarakat itu bisa nggak mendapatkan supply-nya kalau dia sudah merasakan adanya kebutuhan. Nah, kita lihat yang demand tadi. Masyarakat merasa butuh atau tidak tadi. Persepsinya seperti apa? Sehingga dia kemudian merasa butuh. Percaya atau tidak, sehingga dia merasa butuh. Kebiasaan yang biasa dia lakukan seperti apa? Norma budaya, kemudian eh, akses ke layanan, kemudian sikap dari seseorang, bahasanya, pengetahuannya, akses ke sumber informasinya, dan aturan yang berlaku. Nah, itulah yang kemudian mempengaruhi dari supply. Nah, sekarang saya fokus ke masalah komunikasi efektif. Karena bicara strategi promosi kesehatan, kita bicara komunikasi efektif. Nah, teman-teman mungkin sangat menyadari media-media yang kita gunakan saat ini, baik itu media massa, media sosial, dan media-media yang lainnya, itu merupakan solusi untuk komunikasi yang efektif. Tapi bisa juga jadi sebaliknya. Nah, inilah yang perlu kita bantu bersama-sama, baik oleh pemerintah,
Permisi, Bu. Kemitraan, Waktunya tinggal 5 menit lagi. baik. Kemitraan maupun dari eh, pelajar. Nah, ini yang penting. Pesan dapat dikatakan efektif dan kreatif jika memenuhi 7 kriteria. Jadi ini dibantu nanti oleh semua pihak ya untuk menyampaikan pesan itu supaya benar dan sampai gitu ke penerima pesannya. Supaya sampai, penuhilah 7 kriteria. Kembangkan satu ide atau pokok pesan. Buatlah pesan yang mudah dan sederhana dan jelas. Pesan harus dapat dipercaya. Tindakan yang dilakukan harus memberi keuntungan. Nah, itu. Kemudian pesan harus konsisten. Pesan dapat menyentuh eh, akal dan rasa. Dan terakhir, mendorong untuk bertindak atau berbuat sesuatu. Jadi ini nanti teman-teman bisa mulai berkreasi ya, membuat pesan kesehatan dengan memenuhi prinsip 7 kriteria ini. Kemudian selanjutnya, eh, ini post ya. Masih bisa terlihat slide-nya? Masih Masih ya, sudah jalan ya slide-nya? belum jalan. Oh, belum jalan. Ini ke post tadi. Kenapa ya? Oh ya, nggak apa-apa lah. Eh, Stop share dulu. Saya stop share dulu. Nah, ini sudah terlihat lagi? Sudah. Sudah ya. Nah, tinggal satu slide lagi. Nah, ini contohnya. Nah, ini mungkin bisa membuka mata kita ya. Kalau masih berupa spanduk, nah apakah masih efektif saat ini? Mungkin bisa dijawab masih untuk beberapa tempat. Tapi ada juga yang kita butuh media sosial atau media-media yang lain yang jauh lebih efektif dibandingkan spanduk. Nah, ini perlu dicek dengan kebiasaan masyarakat setempat. Jadi tidak bisa sama seluruh Indonesia atau seluruh provinsi atau seluruh kabupaten kota. Bahkan untuk per area itu materi yang disampaikan maupun media yang digunakan itu akan berbeda-beda. Mana yang paling efektif? Nah, itu harus dipelajari terlebih dahulu. Nah, nanti teman-teman bisa cek di website kami mengenai edukasi kesehatan. Nah, ini silahkan di screenshot atau di apa QR code-nya. Nah, nanti silahkan dilihat lebih lanjut isi pesan-pesan kesehatan yang sudah kami sampaikan melalui media ini. Mungkin itu Mbak Kaila yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Sebelumnya, izinkan saya membacakan sedikit rangkuman dari saya. Air minum dan sanitasi layak untuk semua. Antara air, sanitasi dengan kesehatan, 24% kematian di dunia diperkirakan dapat dikaitkan dengan resiko lingkungan. Di Indonesia ini masih tinggi pencemaran udaranya, bahkan di dalam ruangan. Akses air minum dan sanitasi adalah syarat untuk memastikan transisi ke lingkungan ekonomi hijau dan kesejahteraan masyarakat. Akses aman, kuantitas berarti terlindungi, keterjangkauan waktu tempuh, kontinuitas ketersediaan mengakses air selama 24 jam, dan kualitas air. Nah, jadi kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberdayaan masyarakat sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Kita bisa dengan stop buang air besar sembarangan, cuci tangan memakai sabun, pengolahan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan air limbah domestik rumah tangga. Kabupaten kota yang mendeklarasi 5 pilar STBM sebanyak 200 kabupaten kota, rumah tangga yang masih mempraktekkan buang air besar sembarangan di tempat terbuka. Nah,
Masih banyak sekali yang mempraktekkan buang air besar sembarangan di tempat terbuka. Jadi tahun ini menargetkan selesai sebanyak 4,2%. Jadi kita harus berperilaku hidup sehat dan bersih agar lingkungan kita makin terjaga dan air layak untuk semua. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya,